Fuck your brother. Just to assume you don't speak English. Hey. Okay? Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Pulau Surga dulunya adalah pulau yang tenang dan damai sebelum dikuasai oleh bos kartel bernama Alvarez. Bahkan penduduk lokal sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang halal. Salah satunya adalah Akim, yang bekerja sebagai bartender di hotel milik Alvarez. Saat itu Alvarez sedang menikmati kebersamaannya bersama seorang penyanyi bernama Nora, yang diundangnya secara khusus. Tanpa sengaja, Akim menumpahkan wine ke gaun Nora. Akim yang ketakutan segera meminta maaf, namun Nora tak mempermasalahkannya. Di luar dugaan, tiba-tiba sebuah sajam tertancap di leher Akim yang membuatnya tewas di tempat saat itu juga. Kemudian mayatnya dibuang ke laut hingga warga menemukannya terdampar di tepi pantai. Sontak, pemandangan tersebut membuat Nora syok. Ia tak menyangka kejadian sekecil itu harus dibayar dengan nyawa. Sejak saat itu, Nora menjadi tawanan Alvarez dan tak kunjung diizinkan meninggalkan pulau tersebut. Ia pun akhirnya sadar bahwa saat ini dirinya telah berurusan dengan bos kartel. Scene beralih ke Los Angeles, di mana seorang polisi dari Departemen Kepolisian Los Angeles atau LAPD bernama Mark bersama rekannya bernama Phil sedang menyamar sebagai pembeli narkoboy untuk menangkap target. Potatoes, as promised. We happy? I'm gonna need you to pick up that bag. Just to assume you don't speak English. Hey. Okay? If you can't afford an attorney. Setelah berhasil melumpuhkan 2 target, Mark menerima telepon dari kampung halamannya tentang kematian adiknya yang tak lain adalah Akim. Tanpa pikir panjang lagi, Mark langsung on the way pulang kampung. Semua keluarga dan para sahabat berduka cita mengantarkan kepergian Akim untuk selama-lamanya. Bahkan Alvarez pun hadir di pemakaman orang yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Dia ikut berbelasungkawa, seolah-olah dirinya tak bersalah. Usai pemakaman, Mark mengantar ibunya pulang ke rumah, sedangkan ia sendiri akan mencari tahu penyebab kematian adiknya. Namun Yvonne, ibunya, memohon agar Mark tak perlu melakukan itu, karena ia tak mau lagi kehilangan putra satu-satunya yang tersisa. Akan tetapi, tekad Mark sudah bulat sampai ia menemukan pelakunya. Ia berjanji pada ibunya, semua akan baik-baik saja, dan meminta ibunya untuk beristirahat. Saat itu juga, Mark on the way ke kantor polisi menemui sahabat lamanya, bernama Nate, yang kini menjabat sebagai Kapolsek. Sayangnya Nate belum menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan kematian Akim. Namun Nate menduga semua itu berhubungan dengan kelompok kartel dan para gangster yang telah menguasai kampung halaman mereka. Sejak kepergian Mark 7 tahun lalu, semua berubah secara drastis, mulai dari peredaran narkoboy dan tindak kejahatan yang semakin meningkat. Dari kantor polisi, Mark menemui mantan istrinya bernama Akila, yang hingga saat ini masih menjadi pelatih bela diri karate. Disinilah Mark mengetahui semua informasi tentang Alvarez. Menurut Akila, semenjak kedatangan Alvarez sebagai pengusaha di pulau itu,
tak ada lagi kebebasan bagi penduduk lokal termasuk polisi. Dalam kurun waktu 4 tahun, Alvarez berhasil mengendalikan perekonomian pulau tersebut. Ia memiliki segalanya, seperti bank, hotel, perusahaan konstruksi, bahkan para gangster tunduk padanya. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal dan berakhir seperti Akim. Karena sepengetahuan Akilah, sejak 2 bulan lalu, Akim bekerja di bar milik Alvarez. Mendengar semua itu, Mark bergegas ke bar Luna menemui Alvarez. Tanpa basa-basi, Mark berkata, "Adikku bekerja padamu." Alvarez membenarkannya. Namun, kematian Akim kemungkinan besar berhubungan dengan para gangster luar pulau, tempat Akim nongkrong setiap pulang kerja. Malam itu usai shift malam, seperti biasanya, Akim menemui kelompok gangster dan mayatnya ditemukan keesokan harinya. Alvarez lantas memberikan alamat bar yang dimaksud sembari memperingati Mark. Dengan santuy, Mark berkata bahwa kedatangannya kali ini tak hanya mencari pembunuh adiknya, tapi sekaligus menyelidiki jaringan bisnis Alvarez yang meresahkan masyarakat setempat. Jika masih ingin tetap aman, maka Alvarez harus secepatnya meninggalkan pulau tersebut beserta bisnis haramnya. Mendapat ancaman tersebut, Alvarez dengan sombongnya meremehkan jabatan Mark, dikarenakan ia mempunyai koneksi dengan semua petinggi LAPD. Merasa diabaikan oleh Mark, Alvarez mulai mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Mark dan ibunya. Setelah itu, Mark menemui sahabatnya bernama Sean, meminta barang penting yang pernah ia titipkan. Sean memberitahu lokasi ia menguburkan barang tersebut. Mark segera membongkar kuburan tersebut ala John Wick. Singkat cerita, malam pun tiba. Mark mendatangi alamat bar yang dimaksud, namun di sana disambut dengan tidak ramah. Mark mencoba mengajak mereka berbicara baik-baik bahwa tujuan kedatangannya hanya ingin mencari tahu pelaku dan penyebab kematian adiknya. Akan tetapi, niat baik Mark malah disalahartikan yang menyebabkan pertarungan polisi versus sampah masyarakat pun terjadi. Fuck your brother. Ketua gangster berkata, kalau mereka sama sekali tak mengenal Ahim. Ia hanya mendapatkan perintah dari Alvarez untuk menghabisi Mark. Tak lama kemudian, 3 utusan Alvarez datang menghujani Mark dengan peluru. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan lagi. Karena gagal menghabisi Mark, mereka menuju rumah Yvonne sesuai instruksi Alvarez. Dan ternyata, Yvonne sudah diamankan di rumah Akilah. Sesaat kemudian Mark pun tiba. Ia menghubungi kantor polisi, namun Ned sedang berada di TKP setelah mendapatkan laporan warga. Anak buah Ned berkata bahwa penembakan juga terjadi di kediaman orang tua Mark. Bergegaslah Ned menuju TKP kedua. Di sana Mark menemui Ned mengajak bekerja sama, membersihkan kembali kampung halaman mereka dari tangan Alvarez. Awalnya Ned menolak, karena cara Mark yang main hakim sendiri tak sesuai dengan seragamnya. Mark lantas berkata, malam ini ia dan ibunya hampir saja tewas. Sebagai anggota polisi, mereka berdua harus bertindak menyelamatkan kampung halaman yang telah dibangun oleh orang tua mereka. Ned akhirnya setuju dan memberikan info terbaru bahwasannya ada saksi mata bernama Nora yang menyaksikan tewasnya Ahim malam itu. Keesokan harinya, Mark mendatangi Nora sembari memperlihatkan lencananya. Nora terlihat sangat ketakutan saat Mark bertanya tentang kematian adiknya. Karena sejak kejadian itu, Nora dilarang meninggalkan pulau itu. Mark berjanji akan segera mengeluarkannya dari pulau dan menjamin keselamatannya. Nora akhirnya membuka mulut dan menceritakan kronologinya di mana Ahim dibunuh oleh Alvarez tepat di depan matanya hanya karena wine. Terlihat Mark menahan amarahnya mengetahui fakta di balik kematian adiknya.
Kemudian, ia menyerahkan Nora pada Ned untuk segera dikeluarkan dari pulau sesuai janjinya pada Nora. Awalnya Ned menginginkan Nora sebagai saksi yang akan memberangkatkan hukuman Alvarez di pengadilan. Namun Mark menolaknya, mengingat koneksi Alvarez di mana-mana, yang justru akan membebaskannya dari tuduhan tersebut. Dengan segera, Ned membawa Nora ke dermaga mengeluarkannya dari pulau. Sementara itu, di kediaman Alvarez, 3 anak buahnya yang gagal menjalankan tugas harus berakhir tragis. Namun, sebelum tewas, salah satu anak buahnya menyerahkan foto Akilah. Namun ia harus kecewa mengetahui saksi yang selama ini ia sekap telah menghilang. Tanpa basa-basi, Alvarez menghabisi anak buahnya yang tak becus menjaga Nora. Lepasnya Nora membuat Alvarez khawatir jika Nora akan menjadi saksi kejahatannya. Ia tak menyangka hanya karena satu orang, semua bisnisnya terancam termasuk dirinya. Ia berjanji akan memberi pelajaran pada Mark yang akan membuatnya menyesal telah berani bermain api dengannya. Tak lama setelah kepergian Nora, satu pasukan Alvarez tiba di dermaga. Di rumah Akilah, Mark yang menyadari kehadiran anak buah Alvarez segera meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Mendapat pesan dari Mark, Ned bergegas ke rumah Akilah dan aksi serupa pun terjadi hingga situasi kembali aman. Mark! Akilah! Go, Nate. Mark berkata akan mengamankan sang ibu terlebih dahulu ke rumah Sim, lalu menyusun rencana untuk melakukan serangan balik. Mereka membuat janji untuk bertemu di pabrik gula terbengkalai malam nanti. Sayangnya, Akilah tak mau tinggal diam. Ia ingin bergabung melawan Alvarez. Meskipun Mark berusaha mencegahnya, Akilah tetap pada keputusannya. Di kantor polisi, tanpa sepengetahuan Mark, Ned menghubungi Phil menceritakan situasi yang mereka hadapi saat ini, karena Mark sengaja merahasiakan semuanya dari Phil. Yang ternyata semua data tentang kelompok kartel dikirim oleh Phil melalui email. Ned menyembunyikan bukti kejahatan Alvarez pada pendeta. Ia berpesan, jika sesuatu terjadi padanya, segera serahkan berkas tersebut pada Mark. Singkat waktu, malam pun tiba. Akilah meminta penjelasan apa alasan Mark menolak ide Ned menyerahkan Nora sebagai saksi di pengadilan. Menurut Mark, orang seperti Alvarez tak akan semudah itu berakhir di penjara. Uang bisa membuatnya bebas dari jeratan hukum. Ya, seperti yang terjadi di Konoha, uang dan jabatan adalah segalanya. Akilah mengungkit kejadian di masa sebelum mereka bercerai, saat anak mereka terbunuh. Mark meninggalkan kampung halamannya, dikarenakan ia gagal menyelamatkan anak mereka. Bagi Akilah, semua itu sudah menjadi takdir dan bukan kesalahan Mark. Ia tak ingin kehilangan Mark untuk yang kedua kalinya. Mark berjanji semua akan baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, Ned datang dalam keadaan terluka parah. Akilah! Take care of him, my friend. Keesokan paginya, Mark mendatangi gereja memberitahu mereka bahwa Alvarez telah membunuh Ned dan menangkap Akilah. Untuk itu, ia meminta dukungan dan kerjasama dari masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, untuk membebaskan Akilah dan mengusir Alvarez dari pura mereka. Sebelum pergi, pendeta membubarkan jemaat dan memberikan berkas yang dititipkan Ned padanya. Mark juga mengambil alih jabatan Kapolsek untuk sementara waktu, sampai ia berhasil membunuh Alvarez. Setelah membuka berkas tersebut, Mark akhirnya sadar kejahatan Alvarez bukan hanya narkoboy melainkan pencucian uang. Scene berpindah ke Akilah, di mana Alvarez menyekapnya di bawah pengawasan istrinya. Yang tanpa mereka sadari, dua bocil yang sedang bermain tak sengaja melihat Akilah.
Dua bocil tersebut segera melaporkan hal itu pada Mark. Namun masih saja, penduduk lokal yang mau bekerja untuk Alvarez sebagai mata-mata demi cuan. Sesaat kemudian, Mark dikejutkan dengan kemunculan rekan kerjanya Phil. Sebenarnya Mark tak ingin melibatkan Phil, karena tak ingin sahabatnya itu mendapatkan masalah jauh lebih dalam selain mengamankan Nora. Namun Phil yang pada dasarnya keras kepala, malah mengalihkan bahwa Mark orang yang cerdas menjadikan bocil sebagai informan. Singkat cerita, Alvarez akhirnya menghubungi Mark, meminta pertukaran Aquila dengan saksi kejahatannya Nora, jam 7 pagi. Mark dengan senang hati menyetujuinya. Namun, sebelum pergi, ia meminta Phil dibantu polisi setempat segera on the way ke lokasi penyekapan Aquila untuk membebaskan Aquila. Keesokan paginya, aksi penyelamatan di bawah pimpinan Phil bereaksi. Okay, that's all I want. Safe, Mark. Mengetahui Aquila selamat, Mark yang saat ini bersama Alvarez berkata jujur bahwa Nora sudah berada di tempat yang aman. Alvarez yang geram langsung menghubungi istrinya untuk mengeksekusi Aquila. Sayangnya, keinginan tersebut tak sesuai harapan. Dengan senyum mengejek, Mark memberitahu kenyataan pahit, tewasnya istri beserta anak buahnya. Dan tak ingin mati konyol di tangan penduduk lokal, Alvarez menantang Mark adu mekanik yang jelas saja tak seimbang. Di akhir film diperlihatkan Mark memutuskan pindah bertugas di kampung halamannya dan memulai kembali hubungannya bersama Aquila. Sehebat apapun Anda, sebanyak apapun harta Anda, kejahatan takkan pernah berakhir dengan indah. Akan ada satu di antara 1000 orang yang datang sebagai penyelamat kebenaran dan menjadi sang eksekutor kejahatan. Saya Teh Yuli berserta seluruh kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh gak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.